bisa diambil alih oleh KPK jika penanganannya ada hambatan penanganan tindak korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Suatu kesalahan dari seseorang atau beberapa orang bisa dibungkus dengan pasal-pasal yang dicocok-cocokkan dengan pasal tersebut agar tampak benar sehingga menjadi kelihatan tidak bersalah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bersalah bisa dibuat kesalahannya dengan mencarikan pasal-pasal hukum. Misalnya karena perbedaan pandangan politik atau karena perebutan aset atau kekayaan material. Pembangunan hukum kemudian menjadi industri hukum. Kita sering merancang untuk membuat hukum perindustrian, tetapi yang banyak muncul justru adalah industri hukum, yaitu membuat hukum untuk rekayasa. Hukum telah kehilangan sukmanya, yakni moral dan rasa keadilan. Melihat perkembangan belakangan ini, rasanya hukum kita sekarang telah dikotori dan dijalankan sebagai industri hukum. Ada kasus yang dibuat, ada kasus yang dibelokkan, ada kasus yang dikaburkan, sampai akhirnya kehilangan substansi. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, saya sebagai pembelajar hukum menganggap relevan jika kita melakukan pengambil alihan ini atau KPK melakukan pengambil alihan perkara ini dengan menggunakan alasan butir C, D, dan E pasal 10A ayat 2. Yaitu pengambil alihan bisa dilakukan menurut butir C jika penanganan tindak pidana korupsi berpotensi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Dalam hal ini ada kecurigaan publik. Sekarang ini ada yang mau diselamatkan, ada yang ingin disembunyikan, yang namanya belum muncul padahal seharusnya juga terlibat dalam kasus ini. Alasan butir D, pengambil alihan oleh KPK bisa dilakukan manakala penanganan tindak pidana korupsi itu mengandung unsur tindak pidana korupsi juga. Korupsi batu bara misalnya, atau korupsi asabri misalnya, itu adalah korupsi. Lalu ada korupsi lagi yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, Febri Adriansah sebagai tersangka. Ini sudah ada korupsi di atas korupsi. Lalu ada butir E. Bisa diambil alih
oleh KPK jika penanganannya ada hambatan penanganan tindak korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Ini terasa juga, sehingga alasan untuk pengambil alihan oleh KPK itu sudah cukup.